7 lagi nunggu teman saja. Di penghujung tahun 2020, di tengah suasana hujan yang deras, kita akan mendaki ke Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Kita berangkat jam setengah 8 malam dari Jakarta Selatan menuju Kuningan, Jawa Barat, tepatnya base camp Palutungan. Sebelumnya kita sudah melakukan booking online loh, dan peraturannya minimal harus 4 orang. Tapi dikarenakan beberapa teman kami ada acara mendadak, akhirnya kita cuma bertiga yang berangkat. Setelah 2,5 jam perjalanan, akhirnya kita memutuskan untuk makan dan beristirahat dulu di rest area 166A. Jam berapa? Jam 10. 10 Jam 10 di rest area 6. di rest area 166A. Perjalanan sekitar 1 jam 30 menit lagi nyampe ke Palutungan. Kita istirahat, makan dulu. Mau makan apa? Makan soto. Soto ayam di rest area 166. Tahun baru kita di sini sepi banget ya. Jam 11 malam, kita melanjutkan perjalanan kembali. Tepat sebelum jam 12 malam, yang merupakan momen pergantian tahun, kita masih dalam perjalanan. Dan beberapa kali pula perjalanan kita mengalami peralihan rute. Kita lumayan bingung mencari jalan yang bermodalkan GPS. Alhasil, akhirnya kita sampai di pertigaan yang menuju ke base camp. Tapi, jalan satu-satunya menuju base camp kena blokade Pak Polisi. Kita pun bingung. Menurut info, jalanan baru dibuka esok hari. Waduh, akhirnya kita menepi dulu deh. Mau cari homestay kejauhan. Dan ternyata jam 12:10, jalanan udah bisa dilalui. Akhirnya kita menuju ke base camp. Jam 12.30, kita akhirnya sampai di base camp. Suasananya sepi banget ya, hanya ada beberapa pendaki, mungkin yang baru sampai juga kayak kita. Dan hanya ada satu warung yang buka saat itu. Kita bingung, mau istirahat di mana? Sementara registrasi baru dibuka besok sekitar jam 8 pagi. Deket base camp ada sih homestay, per malam 1 bed dikenain harga 400.000. Dan untuk 2 bed 600.000. Tapi sayang juga sih. Akhirnya kita pun memutuskan beristirahat di dalam mobil. Sekarang jam 5.52 hari Jumat tanggal 1 Januari 2021. Kita lagi prepare mau naik ke puncak Ciremai di 3078 mdpl. Yang 3078 ya, betul ya. Kita habis rapi-rapi, ganti baju, mau cari sarapan dulu. Kita lagi sarapan di base camp mana Palutungan ya. Sarapan dulu biar kuat. Minyak wow. Mantap. Dulunya ini. Selesai sarapan, kita pun prepare untuk registrasi ulang. Tapi sebelum registrasi ulang, kita diwajibkan melakukan pengecekan barang-barang dan tes kesehatan terlebih dahulu. Pengecekan logistik. Untuk carrier ada 3.
Ini sekarang siapa nih? Surat Formulir kelayakan pengukuran tes kesehatan dulu. Tes kesehatan. Jadi Oke. satu orang satu formulir loh. Kita Iya, iya. 3. Oke. Ini kita masukin barang lagi. Selesai repacking barang-barang, lanjut ke tes kesehatan ya. Dan biaya yang harus dikeluarkan Rp20.000 per orang langsung dibayar di tempat. Jam berapa? 8.42. 4.42 udah selesai semua registrasi. Ini apa aja? 45. 45 simaksi, jasa bisa 1.500. Terus apa nih? Ini total 5.000 untuk Taman Nasionalnya. Taman Nasional. Kesehatan tadi berapa? Kesehatan tadi 20.000. Kesehatan 20.000 satu orang. Jadi total satu orang 70.000. Parkir mobil 30 tadi ya, udah bayar duluan. Total biaya di sini sudah termasuk sertifikat dan 1 kali makan pas nanti kita turun ya. Start perjalanan jam 8.43. Tak lupa kita juga berdoa dulu biar dilancarkan dalam perjalanan dan diberi keselamatan. Trek awal yang kita lalui adalah pemukiman, lalu kandang sapi di kanan kiri jalan, dan selanjutnya perkebunan sayuran. Di sini sekitar 30 menit kita berhenti dan menunggu teman kita yang turun lagi ke base camp karena ada sesuatu yang ketinggalan. Jam 9:20 kita melanjutkan perjalanan kembali. Sekitar 10 menit kita sampai di gerbang Palutungan. Foto-foto bentar, lalu jam 9.37 kita melanjutkan perjalanan. Sampai 9.37 dari gerbang menuju Cigowong. Gunung Ciremai adalah gunung berapi kerucut yang secara administratif termasuk dalam wilayah 2 kabupaten, yakni Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Memiliki ketinggian 3.078 meter di atas permukaan laut. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat loh, makanya sering disebut atapnya Jawa Barat. Gunung Ciremai juga termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang memiliki luas total sekitar 15.000 hektar loh. Setelah beberapa menit perjalanan, kita melewati pos pemeriksaan dan pengarahan dari petugas. Jadi ngecamp untuk pokoknya nggak boleh lebih dari pasang gerahan ya. Kalau memang masih kuat mah nggak dipasang gerahan. Kalau memang belum maksudnya nggak mampu bisa di bawahnya di atas ya. Jadi jangan dipaksakan. Nanti untuk samis biasanya kan meninggalkan sampah. Sementara kalau pas ke atas siapkan sampah itu di agak lebih tinggi ya. Ada 4 jalur pendakian menuju puncak Gunung Ciremai, yaitu jalur Palutungan, Linggarjati, Apuy, Linggasana. Untuk jalur Palutungan, kita akan melewati 8 pos, yaitu pos 1 Cigowong, pos 2 Kuta, pos 3 Pangguyangan Badak, pos 4 Arban, pos 5 Tanjakan Asoy, pos 6 Pasanggerahan, pos 7 Sanghyang Ropoh, pos 8 Gua Walet. Total kurang lebih 8 jam 15 menit di luar bermalam dan istirahat ya. Medan yang dilalui dari base camp ke pos 1 Cigowong, treknya terbilang landai. Belum ada tanjakan-tanjakan yang membuat hati dan kaki kita lemas ya. Tapi lumayan lama juga, membutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan loh.
Vegetasi di Gunung Cermai dipenuhi pepohonan yang menjulang tinggi dan suasana sejuk pun menambah terlalu nanjak sensasi sih. jiwa petualang kami. Di sini kita sempat bingung karena ada 2 jalur, jalur landai dan tanjakan ekstrim. Pilih yang kiri aja. Yang enak. Iya yang enak. Nggak tahu nyasar nggak tahu nggak. Tapi kalau ini sih harusnya jelas sih jalurnya. Enggak. Tapi enggak sih, kayaknya itu bukan jalan deh. Soalnya udah ketutup tuh. Oke. Itu tanaman itu ya. Ya. Jadi sempat bingung. Setelah melalui perbincangan, akhirnya kita memilih yang landai. Dan ternyata lebih lama, sekitar 30 menit. Kalau ini jalurnya jelas kalau yang sini. Mungkin itu jalan pintas kali. Oke. Ini agak datar nih, bonus. Kabut tipis. Kanan. Seberang sungai kita. Akar. Ya. Kalinya kering. Oh, kita nanjak. Oh. Ya, jalan terus. Menuju Cigowong masih jauh. Jam 12 pas sampai Cigowong. 12 pas. Tepat jam 12 kami tiba di Cigowong, pos 1. Perjalanan sekitar 3 jaman ya dari base camp. Di sini selain ada shelter untuk para pendaki, ada juga toilet, musola, juga mata air terakhir untuk para pendaki jika memerlukan air tambahan untuk sampai ke puncak. $1.450 ya. Kita mau cari tempat buat istirahat makan siang dulu. Di mana ya musola? 100 sono bawah Sana, tuh. di Ya bawah. yang dekat air sono. Mana ya? Sono. Tuh, dekat musola. Ya, boleh terserah. Itu sono boleh. Ini juga nggak apa-apa sih. Ya. Ini ya. Ini carrier turun dulu. Sini juga nggak apa-apa. Air sih juga. Iya. $12.40. Kita lanjutkan perjalanan. Yuk. Setelah istirahat, sholat, makan, akhirnya kita melanjutkan perjalanan.
Target kami adalah Pesanggerahan pos 6. Ya. Kanan kiri sama aja. Kiri mendingan. Ada toilet ya di situ doang. Nggak yang tipis Udah, sama udah. susah. Puncak. Jalur menuju pos 2. Terjal. Wow. Nukik sekali. Dari pos 1 ke pos 2 kita memerlukan waktu sekitar 30 menit. Terbilang lumayan deket ya. Pos 2. Pos 2 Kute. Ya. Dan jam 13:04 tibalah kita di pos 2. Di sini sih cuma ada papan nama aja ya, nggak rekomendasi sih buat istirahat. Akhirnya kita lanjut ke pos 3. Enggak, itu yang kesananya. Sini 1575. Perjalanan menuju pos 3. Lanjut perjalanan ke pos 3 yaitu pos Pangguyangan Badak. Nggak tahu. 0,7. 100 meter. Masih menanjak jalannya. Nanjak. Berapa? 2/4. Pos 3. Pangguyangan Badak. Kurang lebih 1 jam perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Tepat jam 2/4 kita sampai di pos 3. Suasana di sini sih terbilang rame, cuman kita memilih untuk melanjutkan perjalanan kembali. Ayo, coba sana. Pantain Guntur. Oke, kita lanjut pos 3, nggak istirahat. Langsung 12 menuju pos 4 ya. Perkirakan 3:30 lah nyampe pos 4. Kabut tipis. Sampailah kita di pos 4, pos Arban, sekitar pukul 4 sore. Karena cuaca sudah mulai mendung dan juga teman kami mulai kelelahan, dia tidak bisa melanjutkan perjalanan, akhirnya kita ngecamp di sini. Tapi menurut berbagai sumber, pos Arban adalah pos paling angker loh. Gak heran juga sih, begitu masuk pos ini, ada tulisan dilarang berbicara sembarangan. Belum sempat rapi-rapi, hujan pun langsung mengguyur kami. Suasana pun makin dingin. Akhirnya kita memutuskan untuk mengisi perut sambil beristirahat di dalam tenda. Aper hujan-hujan di luar ya. Ngecamp di pos karena hujan deras di luar. Dikarenakan semalam hujan gak berhenti-berhenti, akhirnya kita summit jam 5 subuh. Tadinya sih rencana awal summit jam 1 malam. Karena dari pos 4 ke puncak masih memerlukan waktu sekitar 6 jam. Jam 5:37, jam 5:37 tanjakan Asol. Sudah mulai terang.
Sekitar 30 menit dari pos 4, akhirnya kita sampai di pos 5, yaitu pos tanjakan Asoy. Dari namanya aja udah bikin lelah ya. Pos 5. Di sini juga terlihat banyak tenda-tenda loh. Tuh yang ke arah sana. Banyak tenda di sini. Dan ini adalah tanjakan Asoy. Di kamera nggak terlihat begitu nanjak ya. Tapi aslinya benar-benar bikin mental kita down. Ngebayangin aja bikin lelah loh. Setelah melewati tanjakan Asoy, kita menuju pos 6, yaitu pos Pasanggerahan, tempat yang seharusnya kita ngecamp. Dan perlu diketahui juga ya, pendakian di Gunung Ciremai ini, pada saat registrasi pertama, booking online, kita sudah dikasih kapling buat ngecamp. Jadi jangan takut nggak kebagian tempat untuk ngecamp. Pos 6 ya. Jam 6:21 kita sampai di pos 6 atau pos Pesanggerahan. Di sini tenda-tenda nggak terlalu banyak sih. Mungkin banyak juga kayak kita nggak kuat melakukan perjalanan lagi. Ditambah hujan yang terus-menerus mengguyur kami sepanjang malam. Tempatnya luas buat diriin tenda. Tapi jarang ngecamp di sini ya, pada ngecamp di bawah karena hujan semalam. Ya bukan semalam, sore hujan. Nih nomor K1112. Harusnya kita di sini. Nah, ini. Iya. Link kita harusnya. Enak juga tempatnya nih. Enggak. Iya, enak. Kapling kita harusnya. Berapa ya? Ya, tapi karena cuaca buruk terpaksa ngecamp di Arban pos 4. Ya nggak kuat juga boker ya. Nggak kuat juga ya. Dari pos 6 kita menuju ke pos 7 atau pos Sanghyang Ropoh. Wah, di sini treknya benar-benar luar biasa. Jalur tanjakan sangat ekstrim yang didominasi bebatuan dan bekas lapa. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Kabut pun beberapa kali menghalangi jalur yang akan kita lalui. Pos 7. Jam berapa? Setengah 8 ya? Ini kakinya gede banget. Kabut. Satu kilo lagi puncak, tapi berkabut. Aduh, semangat. Berapa ketinggiannya? 2650. Oke. Kabut. Isi air dulu nggak? Ya, isi air dulu. Iya. Emang ada Edelweiss ya? Kemungkinan udah ada. Ya, cari yang datar. Kabut, gak bisa ngeliat apa-apa. Putih. Setelah beristirahat beberapa menit, kita melanjutkan lumayan, perjalanan ke Gua Walet. Jalur pun semakin ekstrim dan terjal. Kabut.
menuju Simpang Apuy. Treknya batu, kabutnya belum hilang. Sebelum sampai di pos Gua Walet, kita akan menjumpai percabangan, yaitu percabangan antara jalur Apuy dari Majalengka. Persimpangan ini pun dinamakan Simpang Apuy. Kabut tebal masih menyelimuti perjalanan kami. Jadi pemandangannya pun tidak begitu kelihatan. Yang ada pohon-pohon bekas kebakaran. Setahun yang lalu, tepatnya bulan Agustus 2019, Gunung Ciremai ini mengalami kebakaran. Dan di titik inilah api membesar. Jadi kurang lebih setahun setelah kebakaran, sempat ditutup jalur pendakian di sini. Wah, nggak kebayang ya gimana api melalap pepohonan di sini. Mataharinya nongol dikit tuh, mataharinya. Simpang Apuy jam 8.51. Ini ada sinyal. Telkomsel Jadi bisa telepon-teleponan tuh, video call. nggak bisa kali data. Nggak bisa. Nggak tahu. Kabutnya masih pekat kabutnya. Lumayan. Tuh masih pekat. Di atas adalah Simpang Apuy. Di sini banyak para pendaki yang menggunakan telepon selulernya karena di sini ada sinyal. Dan ini adalah Simpang Apuy, percabangan jalur Apuy dari Majalengka. Bentar lagi puncak. Awannya. Kebuka awannya dikit cuy. Kita lumayan sih dapat. Lumayan. Pos Gua Walet yang 934. 2934 mdpl. Gua Walet. Jatuh. Kok ke sono ya? Jarak dari Simpang Apuy ke Gua Walet nggak begitu lama. Dulu Gua Walet adalah spot favorit para pendaki ya untuk mendirikan tenda di sini. Tapi peraturan sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi untuk ngecamp di sini. Sekarang batas akhir ngecamp adalah di pos 6 atau pos Pesanggerahan. Kelihatan. Jam 10 sampai di puncak. Alhamdulillah, akhirnya tepat pukul 10, 2 Januari 2021, kita sampai di puncak Ciremai, puncak tertinggi di Jawa Barat. Tapi sayang banget, kabut tebal menghalangi pemandangan dan keindahan wilayah Jawa Barat. Berharap sih dapat cuaca yang cerah walau sebentar saja. Nggak kelihatan. Perjuangannya luar biasa Sampai nggak? banget. Sayang kabut.
kawahnya nggak kelihatan tuh. Tuh kawahnya. Cuma kita doang. Oh, itu ada orang juga di sana. Ya, kita keplang sana. Pas akhirnya sampai atap tertinggi Jawa Barat, Ciremai. Kabutnya, angin dingin juga. Tiba di puncak, keadaan lumayan sepi juga. Hanya ada beberapa orang pendaki saja. Mungkin karena masa pandemi juga ya. Dan untuk jumlah pendaki juga dibatasin. Ditambah musim hujan yang membuat lautan awannya nggak kelihatan. Yang ada hanya kabut yang makin tebal saja yang menghalangi pemandangan kami. Ada di tas. Ini kabut tebal. Raikian pertama di tahun 2021. Ya. 2 Januari 2021. Atap Jawa Barat. Jawa Barat. Ada ini. Puncak apa ini? Majapahit. Oh, ini namanya Puncak Majapahit. 3.700 mdpl. Ini siapa ini? Asik tahu. Kalau bapak kayak gitu di depan rumah gua aja, Jo. Tembok putih. Almarhum Asep Taufik. Ini kenapa? Congratulations. Kenapa ini? Karena kabut makin tebal dan udara makin dingin, akhirnya kita nggak begitu lama di puncak. Foto-foto bentar, lalu kita turun kembali. See you next. Sampai berjumpa kembali di pendakian berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita ya. Thank you.